مبعوث للخلق رحمتي به ختم الله النبوة وابتدى فلله من ختم به وبدايته وإن رسول الله من غير مرية إمام على الإطلاق في كل حضرة وجيه للرحمن في كل موطن وصدر صدور العارفين الأئمة ومن يطع الهادي أطاع إلهه ومن يعصه يعصي الإله ويملته ومن بايع المختار بايع ربه يد الله من فوق الأيادي الوفية اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار صلاة وسلاما نسعد بهما يوم الوقوف بين يدي الملك الكريم الرحيم العفو الغفار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan kita di majelis yang agung, di maulid yang agung, maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada makhluk yang agung melainkan yang diagungkan oleh yang maha agung Subhanahu wa taala. Dan Allah mengagungkan Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad, tidak menciptakan makhluk yang lebih dicintai oleh Allah melebihi Nabi Muhammad. Tidak ada makhluk yang lebih agung dari Nabi Muhammad. Tidak ada makhluk yang lebih dekat kepada Allah melebihi Nabi Muhammad. Bahkan Allah yang Maha Esa menjadikan makhluk Nabi Muhammad SAW Esa satu-satunya yang paling unik, nggak ada saingan, nggak ada banding. Di dalam sifat, di dalam gerak-geriknya, di dalam keindahannya, lam ya'ti bashar ala mithli khalqihi fi mahasini nazarihi wa sam'ihi wa nutqihi. Enggak ada manusia yang bisa mendekati, menyamai Rasulullah, menyamai fisiknya Rasulullah. Fisiknya Rasulullah, enggak ada manusia yang bisa mendekati, menyamai fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam keindahan beliau saat berbicara, saat menatap, saat mendengar, saat duduk, saat bersiwak, saat tersenyum, saat berjalan sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Aisyah diminta memberikan testimoni tentang hal yang paling unik, yang paling indah dari Rasulullah. Sayyidatuna Aisyah kebingungan, semuanya unik, semuanya indah, semuanya agung, semuanya istimewa sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan oleh para sahabat, lam arah qablahu wala ba'dahu mithlah. Saya tidak pernah melihat sebelum Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad, tidak pernah melihat orang yang seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mablaghul ilmi fihi annahu bashar. Beliau manusia, tapi wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Sebaik-baiknya makhluknya Allah di alam semesta sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Uwais Al-Qarni, beliau berkata kepada Al-Imam Sayyidina Umar bin Al-Khattab Amirul Mu'minin wal Imam Ali bin Abi Thalib, berkata kepada mereka, ya Umar, ya Ali, ma araftu ma min Rasulillah illa dhil. Wahai Umar, wahai Ali, ini kalian duduk kenal Rasulullah, duduk bersama Rasulullah bertahun-tahun. Sayyidina Ali dari lahir kenal Rasulullah, dari bayi diasuh dan tinggal di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kecil beliau, dari sebelum tamyiz. Seumur hidupnya mayoritas itu sudah dilalui dekat dan kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Tapi Sayyidina Uwais bilang, yang kalian kenal dari Rasulullah itu hanya bayangannya. Bagaimana kita mau mensifatkan seseorang tanpa melihat orang tersebut, tetapi hanya melihat bayangannya? Dan dengan melihat bayangannya, lihat berapa maulid yang diubah, berapa syair yang dibuat, berapa pujian yang diubah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka hanya mensifatkan bayangan, belum menyifatkan hakikat Rasulullah. Di mana hakikatnya Nabi Muhammad? Di mana hakikatnya Nabi Muhammad? Mana aslinya Nabi Muhammad? Habib Ali bilang, fahuwal kanzul mutalsam allati lam ya'ti ala fathi babi awsarihi miftah wal badru tim
alladhi ya'khudul albab idza sanahu lahalah. Beliau bagaikan peti pusaka yang ditutup dengan tabir. Peti pusaka, peti rahasia ditutup dengan tabir, terkunci, nggak ada kunci yang masuk, nggak ada seorang pun yang punya kuncinya. Syekh Al-Habib Umar bilang nggak ada seorang pun yang tahu hakikat Muhammad melainkan Tuhannya Muhammad. Hanya Allah yang mengetahui hakikatnya Nabi Muhammad. Sehingga wala nabi-nabi tahu hakikatnya Nabi Muhammad. Mereka tahu Nabi Muhammad makhluk yang paling afdal, tapi hakikatnya seperti apa? Wala nabi, wala malak bukan, wala Jibril, wala Mikail, wala Israfil mengetahui hakikatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga keindahan tersebut terkunci hanya Allah Ta'ala yang tahu. Dan hari kiamat adalah pesta untuk menunjukkan keagungan, kemuliaan, kehebatan, kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surga terlarang bagi siapapun sebelum Nabi Muhammad. Begitu mereka masuk, yang tertulis di pintu-pintu surga dan tiang-tiang surga, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua orang lari ke Nabi Adam minta syafaat. Nabi Adam bilang bukan saya orangnya, lastuhun aku. Datang ke Nabi Nuh, bukan saya. Datang ke Ibrahim, bukan saya. Datang ke Musa, ke Isa, bukan saya. Datang kepada Nabi Muhammad, ana laha, saya orangnya. Saya yang punya jalan keluar, saya yang punya solusi, saya yang sanggup bicara kepada Allah Ta'ala. Di mana para nabi-nabi mereka beralasan al-yawm ghadiba rabbi ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lam yaghdab ba'dahu mithlah. Hari ini Tuhanku murka, kemurkaan yang gak pernah terjadi sebelumnya dan gak akan pernah terjadi setelahnya. Saya gak berani ngomong apa-apa, takut saya yang kena marah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari yang lain, datang ke Nuh, datang ke Ibrahim, ke Musa, ke Isa, semuanya nggak ada yang berani berbicara dengan Allah Ta'ala untuk memberikan syafaat menolong manusia. Nabi Muhammad SAW bahkan di tempat di mana amarah Allah paling dahsyat, Rasulullah bicara dengan Allah Ta'ala, punya akses langsung kepada Allah, didengar oleh Allah. Allah murka di hari tersebut kepada Nabi Muhammad, tetap nggak melupakan cintanya, tetap mesra kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga Rasulullah bersujud di hadapan Allah. Saat beliau bersujud, maka beliau mengungkapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bilang, fa'abul mahamid lam kulhamha min qabl. Sesuatu puji-pujian yang aku saat ini pun belum diilhamkan apa yang akan aku ucapkan di saat tersebut. Dan dari ulama bahwasanya pembesar-pembesar arifin mereka berharap untuk turut menyimak momen tersebut saat Rasulullah bersujud dan berucap memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang-orang tertentu, pembesar-pembesar aulia yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala mendengar mahamid dan puji-pujian Nabi Muhammad kepada Allah Ta'ala hingga Allah Ta'ala ridha dan memberikan apapun yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, irfa' rasak, sal tu'ta washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, kamu minta apapun aku berikan, beri syafaat. Nabi Muhammad yang pertama mendapatkan syafaat, akses syafaat terbesar dari Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Azamatuh. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau makhluk yang agung, manusia yang agung, yang mana semua orang merindukan untuk dekat kepada Rasulullah. Bahkan para nabi-nabi Adam wa man dunahu yaumil qiyamah tahta liwa'i. Adam dan nabi-nabi keturunannya hari kiamat bernaung di bawah panjiku, di bawah benderanya Rasulullah, berjalan di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dicari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umatnya yang dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapakmu tidak akan mencarimu, ibumu tidak akan mencarimu, anakmu tidak akan mencarimu,
suamimu tidak akan mencarimu, istrimu tidak akan mencarimu. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Masing-masing udah punya urusan, takut dikambing hitamkan, takut dipersalahkan. Kenapa? Sebab penjahat, pelaku maksiat, besok hari kiamat dia ingin lolos dari konsekuensi kejahatannya dengan menumbalkan anaknya, istrinya, bapaknya, dijadikan tumbal. Bukan nyelamatkan, dijadikan tumbal. Bahkan semua manusia kalau perlu masuk kecuali dia selamat, agar dirinya bisa selamat. Yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adzabi yawmi idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwihi wa man fil ardi jami'an thumma yunjihi. Kalla innaha lagha nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla. Semua orang ketakutan. Nabi Muhammad yang dicari umatnya beliau. Beliau janjian dengan sahabatnya, dengan umatnya. Ketika ditanya, "Aina ajiduk yaumil qiyamah?" Di mana aku dapat menemukan engkau besok hari kiamat? Nabi bilang, "Tajiduni 'indal mizan." Di timbangan amal, tempat yang paling dahsyat, tempat di mana umat paling membutuhkan beliau, beliau ada. Tajiduni 'indal mizan, saya ada di situ. Illam ajiduk, kalau aku tidak menemukan engkau di mizan, 'inda sirat, di mana semua manusia ketakutan, di momen yang paling dahsyat saat dibentangkan sirat di atas neraka Jahannam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak absen dari tempat tersebut. Fa ilam ajiduk tajiduni indal haud, di telaganya beliau, menanti umatnya yang datang ke telaganya, menyambut mereka dengan senyuman. Itu telaganya Rasulullah, airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Man syariba minhu syarbah lam yadma ba'dahu abada. Yang minum satu teguk gak bakal mengenal dahaga selamanya. Gelas-gelas cangkir yang indah, yang agung, lebih agung dari dunia seisinya. Sejumlah bintang-bintang yang ada di langit disediakan untuk umatnya Rasulullah. Nabi Muhammad yang menghidangkan bersama beliau keluarga beliau, Sayyidina Ali, Hasan, Husain, Ummah Fatimah. Mereka adalah orang rumah yang menyediakan daripada minuman-minuman tersebut di dalam hajatan besarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamuannya Rasulullah hingga masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, Nabi yang diidolakan ini merindukan kalian, mencintai kalian, mencari kalian. Apa sikap kita terhadap Nabi Muhammad? Apa balasan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi yang lebih penyayang dari ayah ibu kita, dari semua manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang bahwasanya la yushabu ahadukum bisyauqah, tidaklah salah seorang kalian tertusuk duri di kakinya, melainkan ajidu lidzalika athara, saya turut merasakan pedihnya, kata Rasulullah. Allah Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Pelanggaran yang kita lakukan itu berat bagi Rasulullah. Kita terluka sedikit, Rasulullah merasakan. Apalagi kalau kita terancam dengan murkanya Allah, terancam dengan nerakanya Allah, terancam dengan siksanya Allah. Berat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga Rasul bilang, "Ajibtu, saya heran orang yang masuk surga bisalasil, ditarik dengan rantai. Masuk surga ditariknya dengan rantai ke dalam surganya Allah Ta'ala. Ditarik dengan rantai ke neraka, ya di surga ditarik dengan rantai. Kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, "Kullu ummati yadkhuluna jannah." Semua umatku masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Nabi bilang, "Man ata'ani dakhala jannah." Yang patuh, yang taat kepadaku, dia masuk surga. Kenapa enggak taat kepada Rasulullah? Apa Rasul minta uang dari kita? Apa Rasul menyuruh kita menyangkul? Apa Rasul kasih kita pekerjaan yang susah, yang berat? Lah. Enggak ada yang diajarkan oleh Rasulullah melainkan hal yang menggembirakan kita.
di hidup kita, di tengah keluarga kita, di dunia kita, di kubur kita, di akhirat kita, menyenangkan semuanya. Nggak ada yang berat. Rasulullah nggak minta apapun kepada kita sekalian, sallallahu alaihi wasallam. Yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asani, yang maksiat kepadaku, yang menentang kepada Rasulullah, harusnya kalau dari tata bahasa, yang taat masuk surga, yang maksiat masuk neraka. Harusnya tata bahasa. Tapi Nabi nggak membahasakan itu untuk umatnya. Nabi malah membahasakan man asani, yang melanggar aku, faqad aba, maka dia telah enggan masuk surga. Dia yang nggak mau, dia yang tidak mau. Siapa yang nggak mau? Dia, bukan aku. Nabi mau umatnya semua masuk surga. Hatta yang nggak mau, saya mau dia masuk surga. Dicari jalan lain oleh Nabi Muhammad, syafaat tidak ada kata dan minum ummati. Syafaatku buat pendosa-pendosa besar dari umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bisa kamu balas, Nabi Muhammad? Mau balas dengan apa? Dengan kemaksiatan yang laporannya sampai kepada Nabi Muhammad tiap saat. Anakmu mabuk, sampai beritanya kepada Rasulullah. Rasulullah menangis, ini balasanmu. Jarum suntik bertubi-tubi narkoba yang dipakai oleh keluargamu, ini kamu balasanmu kepada Nabi Muhammad. Kaum wanitamu yang bukan aurat, ketemu yang bukan mahram, ini balasanmu kepada Nabi Muhammad. Kata-kata yang kotor, cacian, provokasi, makian, kedengkian, ini balasanmu kepada Nabi Muhammad. Memiara kedengkian, kebencian kepada pembesar Islam, ini balasanmu kepada Nabi Muhammad. Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyambut, mencari umatnya sallallahu alaihi wasallam. Walidhalika Imam Al-Haddad beliau bilang, fa innaka la tajzi nabiyyaka ya fata walau jitahu sa'yan 'ala al-'aini sa'iri. Kamu tidak akan mampu membalas jasa nabimu, wahai pemuda, walaupun dalam rangka balas jasa bukan lagi datang ke Al-Hawi jalan kaki dari rumah, tetapi datang ke Madinah ziarah kepada Rasulullah, bukan lagi naik pesawat ataupun jalan kaki, jalan di atas kedua bola matamu ke Madinah. Kamu masih belum bisa balas jasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung kita dengan Nabi Muhammad, dengan segala kekurangan, kesalahan, kelalaian kita, Rasulullah masih memuji kita dan berkata bahwasanya ana hadzukum minal anbiya antum hadzi minal umam. Aku adalah jatah kalian daripada nabi-nabi, jodohnya kalian daripada nabi-nabi, dari sekian nabi, Nabi Muhammad. Wa antum, dan kalian adalah jodohku, jatahku dari umat-umat yang ada. Alhamdulillah, Nabi kita Nabi Muhammad nggak pernah nyumpain umatnya. Menerima bahkan orang yang maksiat diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang maksiat, minum minuman keras, berulang dihukum, kemudian dimaki oleh salah satu sahabat. Terus Nabi bilang, la takun aunan li syaitan ala akhi. Jangan kamu dengan memaki orang yang maksiat tersebut, jangan kamu menjadi pembelanya syaitan dengan membuat saudaramu makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Masih dibela, tapi dia minum minuman keras, ya Rasulullah. Naam, innahu yuhibbullah wa rasulah. Betul dia maksiat, tapi ada satu nilai kebaikan. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Oh, kita kalau bukan cinta kepada Nabi Muhammad, hari ini kita nggak hadir, hari ini kita nggak ngumpul, hari ini kita tidak menyimak dan duduk. Yang menghadirkan kita di sini adalah cinta kita kepada Nabi Muhammad. Dari mana kita belajar cinta kepada Nabi Muhammad? Kok bisa kita cinta kepada Nabi Muhammad? Bukan usaha kita. Wallah, cinta kepada Nabi Muhammad bukan usaha kita. Akan tetapi karena Allah telah menanamkan di dalam hati Nabi Muhammad cinta kepada kita, hingga dibikin oleh Allah Ta'ala kita tergerak untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau cintanya kita baru hari ini, baru 10 tahun, 20, 30, 50 tahun, cintanya Nabi Muhammad lebih dari 15 abad yang telah merindukan kita. Dan cintanya Nabi Muhammad gak lekang waktu sampai saat ini, sampai dibangkit hari kiamat, masih rindu, masih cinta kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan maulid, musibah, bencana di mana-mana. Habib Ali Al-Habsyi bilang, masih sama majma' maulid dijadil qulub. Gak ada yang lebih ampuh daripada kumpulan maulid di dalam menolak bala dan musibah. Gak ada yang lebih ampuh, melainkan, nah ini perkumpulan yang menolak bala.
di Timur Tengah, di Palestina, di Lebanon, di Irak, di Afghanistan, di Sudan, di mana tempat dilanda bala musibah. Tahu nggak ada musibah yang paling besar? Di mana itu? Musibah yang paling besar. Musibah yang paling besar ketika kaum mukminin ninggalin salat 5 waktu. Ketika kaum mukminin mengotori hati mereka dengan meracuni hati mereka dengan kedengkian dan kebencian kepada sesama, memutuskan silaturahmi durhaka kepada orang tua, membiarkan kaum wanita yang buka-bukaan aurat, melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Sebab musibah yang zahir tidak terjadi, melainkan gara-gara musibah yang ada di batin ini. Jangan dibilang saya nggak kena musibah, saya nggak kena bom, saya aman. Tapi coba cek rumah kita, cek handphone kita, keluarga kita, anak-anak kita, circle-nya mereka, pergaulannya mereka bersama siapa? Musibah di situ. Cek, periksa. Kecondongan mereka, obsesi mereka kepada siapa? Hati musibah. Dan nggak ada yang bisa mengangkat musibah tersebut melainkan majelis yang semacam ini. Nggak ada yang lebih ampuh melebihi majelis yang semacam ini. Ini adalah momen kita, bengkel kita untuk bebenah hati, bebenah diri, untuk taubat dan kepada Allah kita kembali. Dawakat taubatak ya asi dabatun. Ini waktu taubatmu wahai tukang maksiat. Kalau kamu ingin taubat, dawakat taubatak ya syarif dabatun. Ini waktumu untuk balik. Wahai orang yang kabur, wahai buronan ya Allah, wahai buronan ya Rasulullah, mau balik, ini saatnya. Kabur dari Allah, mau kemana? Kabur dari Rasulullah, kamu kabur dari surga, kabur dari keselamatanmu, kabur dari kesuksesanmu, kabur dari kebahagiaanmu. Nggak ada orang berakal yang kabur dari ini semuanya. Ini waktunya kita balik. Kalau kita memang ingin balik kepada Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, la jama' perkumpulan ini la syak, tidak diragukan. Tughfar jami'udz dzunub, semua dosa-dosa diampunkan oleh Allah Taala. Alhamdulillah, la majma' ma mathilu fi shimal aw janub, perkumpulan yang enggak ada bandingnya di utara ataupun selatan. Yahdur bihal Mustafa wa ahlul ghuyub, dihadiri oleh Nabi Muhammad dan keluarganya dan para auliya salihun. Hadir di majlis kita ini. Beri'malu, beramallah. Sayarallah amalakum wa rasuluh. Allah melihat, menyaksikan, menatap amalan kalian dan Rasulnya. Melihat amalan kita. Dan Allah dan Rasulnya melihat amalan kita. Dan apa yang kita niatkan di majlis ini, kita mau jadi apa setelah ini? Apa yang mau kita lakukan? Apa yang mau kita tindak lanjuti di rumah kita? Jangan repot sibuk sama kesalahan di luar sana yang jauh. Di rumah kita, perbaiki diri kita, keluarga kita. Idza ahabballahu 'abdan, Allah kalau cinta kepada hambanya, syaghalahu bi'uyubi nafsih. Allah Ta'ala basar bi'uyubi nafsih, dibikin orang itu melek dengan aib dan kekurangannya dan disibukkan dengan aibnya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keselamatan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada negeri kita, kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diampunkan dosa kita, dianugerahkan semua yang hadir husnul khatimah, dianugerahkan kepada semua yang hadir husnul khatimah, dianugerahkan kepada semua yang hadir husnul khatimah, dianugerahkan kepada kita semua yang hadir, yang mendengar, yang menyimak, yang menyaksikan, yang ada di rumah kita semuanya, kerabat kita dan umat Islam, dianugerahkan kita menatap wajah Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat, di barzakhnya beliau, di mahsyarnya beliau, di telaganya beliau, meminum air telaganya Rasulullah dan di telapak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam birahmatika ya arhamar rahimin. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesehatan, keberkahan kepada para guru-guru kita, para ulama, para habaib, para kiai, dan semua yang hadir di tempat ini. Wabil khusus Sayyidina Al-Habib Salim bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad dan segenap keluarga besar Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad bin Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad, diberikan kesehatan, keberkahan, panjang umur, dan Allah Ta'ala jadikan mereka semua dan kita semua bisa berjalan istiqamah di jalannya Nabi Muhammad, di jalannya para salafus saleh, di jalannya para aulia
الأنبياء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم هذا دعاء منك الإجابة، هذا الجهد عليك تكلان، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توسلنا بحبيبك النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن تنظر إلى جمعنا هذا، وتنظر إلى أسرنا وأهلنا. ألا يا رسول الله إنك رابة وذرية جئناك للشوق والحب، أتيناك زوارا نروم شفاعة إلى الله في محو الإساءة والذنب، وفي القلب حاجات وثم مطالب نؤمل أن تقضى بجاهك يا محبي. تشفع رسول الله في كل حاجة لنا ومهم في المعاش وفي الذنب، وفي النفس حاجات وثم مطالب نؤمل أن تقضى بجاهك يا محبي. اللهم انفعنا بجمعنا هذا، وانفعنا بعلمائنا وشيوخنا، وارزقنا بأسلافنا وصالحين بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.